Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu terkait routing ya. Jadi kita akan melakukan routing statis pada Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan menggunakan 3 buah router seperti topologi pada gambar ini. Nah, sebelumnya routing itu kita lakukan pada alat yang namanya router ya. Nah, router sendiri adalah alat yang kita gunakan untuk menghubungkan jaringan dengan network yang berbeda-beda. Nah, proses untuk meneruskan paket informasi data pada jaringan dengan network yang berbeda-beda itu dikenal dengan istilah routing ya. Jadi routing itu sebenarnya adalah penentuan jalur ya. Kita melakukan route penentuan jalur untuk meneruskan paket pada jaringan dengan network yang berbeda-beda. Nah, hasil dari routing sendiri itu akan ada yang namanya tabel informasi routing. Jadi alatnya namanya router, kemudian proses penentuan jalurnya kita kenal dengan istilah routing, kemudian hasilnya adalah tabel informasi routing ya untuk melihat hasil dari IP route yang sudah kita kerjakan nanti. Nah, berikut ini adalah topologi yang akan kita gunakan pada materi kali ini ya. Jadi silakan kita akan membuat topologi seperti ini ya. Kita akan mulai. Jadi silakan buat halaman baru ya. Kita akan membuat topologi. Nah, alat-alat yang kita akan gunakan, teman-teman siapkan router ya. Nah, routernya versinya terserah, sesuaikan dengan versi masing-masing Cisco Packet Tracer-nya ya. Jadi silakan ditarik. Kita perlu 3 buah router. Kemudian kita perlu switch ya. Switch-nya boleh pakai 2960, 2950, dan yang lain ya. Silakan, kita perlu 3 buah juga. Kemudian di end device kita perlu PC ya, kita perlu PC sebanyak 6 buah. Oh iya, kita akan menghubungkan router to router ini menggunakan kabel konsol ya. Jadi untuk menghubungkan router to routernya kita menggunakan kabel konsol. Jadi kita perlu menambahkan modul terlebih dahulu. Caranya adalah silakan klik di routernya. Kemudian di bagian fisikal ini, kita perlu mematikan tombol powernya ini dulu ya. Ketika kita ingin menambahkan modul, kita harus mematikan ini. Kalau tidak kita matikan, nanti akan muncul error seperti ini. Jadi silahkan matikan dulu. Kita akan menambahkan modul kabel serial yaitu HWIC 2T ini ya. Kita tarik. Kemudian kita hidupkan kembali routernya. Nah, lakukan ini di ke semua router ya. Kita akan menghidupkan menambahkan modulnya terlebih dahulu ya. Matikan, tambahkan modul, kemudian kita hidupkan kembali. Di router 3 juga seperti itu, kita matikan dulu terlebih dahulu ya ininya, routernya, kemudian kita tambahkan modul, baru kita hidupkan kembali. Oke, kalau sudah selesai, kita sambungkan ya kabelnya. Di sini kita menggunakan serial DCE ya, yang satu ini. Kemudian kita pilih di sini. Sudah muncul ya serial. Nah, kita klik saja. Nah, serialnya ini eh terserah teman-teman milihnya ya. Yang penting nanti pada setting interface-nya tidak salah pilih ya. Jadi silakan hubungkan. Nah, di sini saya contohnya adalah seperti ini ya. Kemudian untuk yang ke switch juga dihubungkan menggunakan kabel straight through ya. Jadi di sini atau kabel straight kita kenalnya ya. Jadi silahkan dipilih dan dihubungkan semua sesuai dengan topologi yang kita ingin buat. Nah, ini kita pilih. Jadi dari router ke switch, kemudian dari switch baru ke masing-masing PC klien ya. Nah, kita bisa menambahkan lebih dari 2 nanti untuk kliennya karena kita menggunakan switch 24 port ya. Nah, kita buat topologinya, kita sesuaikan. Oke, ini sudah terbuat ya. Ini kita naikkan biar ini cukup jelas, biar lebih detail. Nah, kurang lebih topologi yang akan kita buat adalah seperti ini ya. Jadi kita punya 3 buah router.
Kemudian kita perlu mendelegasikan IP ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa IP network ya. Nah, di sini adalah saya punya IP misalnya 10, 10, 10 titik X saja ya. Dengan subnetnya 24. Kemudian di sini saya punya 20, 20, 20 titik X slash 24. Tanpa menggunakan subnetting berarti ya full slash 24 kelas C bisa teman-teman pakai. Kemudian 192, 168, 10 titik X slash 24. Kemudian di sini kita punya 192, 168, 20 titik X slash 24. Kemudian di bagian ini kita punya 192, 168, 30 titik X slash 24 ya. Jadi ini adalah IP yang akan kita masukkan ke dalam konfigurasi routing statis ya. Kita punya 3 buah IP yang ke switch dan 2 buah IP yang ke router. Jadi kalau kita lihat di topologi ini ya, kita punya 5 IP dengan network yang berbeda. Yang pertama 10, 10, 10, 0, 192, 108, 10, 0, kemudian 20, 20, 20, 0, 192, 108, 20, 0, dan 192, 108, 30, 0. Nah, ini adalah 5 IP dengan semuanya berbeda ya. Jadi ada 5 IP dengan network yang berbeda. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini muncul port labelnya ya. Jadi kalau di Cisco Packet Tracer-nya tidak muncul port label, teman-teman bisa masuk ke menu preference ya. Nah, ini silakan klik always show port label ini ya. Nah, sebenarnya bisa teman-teman tampilkan juga device name ya, nama device-nya dan modelnya. Tapi ini biar terlihat rapi, ini saya tidak tampilkan. Nah, ini adalah konfigurasi topologi dan IP yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu ketika melakukan routing itu adalah memberikan IP address yang tepat sesuai dengan interface-nya di masing-masing router. Nah, kuncinya adalah seperti itu. Nah, karena di sini kita punya IP 1010X ya, slash 24. Nah, biar teman-teman tidak bingung ya, kita kasih contoh saja. Misalnya, untuk yang satu ini, yang sebelah ke router satu ini, kita kasih satu ya, sorry, satu. Kemudian yang dari sisi ke router 2 kita kasih 2 ya. Kemudian begitu juga dengan yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini kita kasih kode 1, kemudian yang dari sini kita kasih kode 2 ya. Begitu juga dengan yang di bawah. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya ya. Ini satu, ini satu. Nah, maksudnya adalah ketika teman-teman berada di router satu, IP yang kita setting di router satu itu berarti 10, 10, 10 titik berapa? Titik 1. Nah, ketika kita di router 2, yang kita setting berapa? Berarti 10, 10, 10 titik 2. Nah, ini IP address-nya menyesuaikan job seat masing-masing ya. Tidak harus seperti ini, tapi biar teman-teman mempermudah saja untuk pemberian IP yang sesuai di masing-masing interface. Jadi, ini agar mudah dipahami. Begitu juga dengan yang ke bawah yang ke suite ya. Berarti yang ke suite berapa? 192, 108, 10 titik berapa? Titik 1. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, bagaimana dengan yang di klien? Berarti yang di klien kita bisa isi mulai dari ini berapa? Ini berarti kita bisa isi 2 ya. Kemudian di sini 3, begitu juga di sebelah sini kita bisa mulai 2, di sini kita bisa sorry, ini bisa kita mulai 2, kemudian di sebelah sini 3, di sini 2, dan di sini 3, ya. Maksudnya adalah 192, 18, 10.2. Kenapa 2? Startnya, karena satunya kita sudah pakai dari router ke switch ya. Ini yang kita setting di router 10.1. Ini kita tidak dapat gunakan lagi karena sudah diisi di IP router ini ya. Nah, ini adalah yang kita buat ya. Kita akan buat kurang lebih seperti itu. Ini 3 ya, ini dari 3. Nah, ini sudah ya. Sudah. Berarti kita sudah bisa melakukan setting untuk di router yang pertama ya. Di router pertama, kalau teman-teman lihat di router pertama ya, ini adalah router pertama. Ini terdapat 2 kabel yang terhubung langsung ke router pertama, yaitu yang lari ke switch dan yang lari ke router 2. Berarti di router satu kita akan memberikan 2 IP address. IP address berapa yang akan diisi? Yaitu 10, 10, 10, 1 untuk interface SE 0/3/0. Kemudian yang ke bawah,
adalah 192.168.10.1 untuk interface berapa? Gig 0/0. Jadi, ini mempermudah kita untuk melakukan pemberian IP address. Jadi silakan klik untuk melakukan konfigurasi ya di bagian CLI-nya ini. Nah, di bagian CLI ini kita ketik no ya, tidak usah. Kemudian kita enter, kita masuk ke mode konfigurasi, kita enablekan dulu, kemudian konfigur terminal atau conft ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang akan kita setting yang mana, misalnya interface SE 0/3/0. Saya akan setting terlebih dahulu yang menuju ke router 2 ya. Nah, di sini IP address-nya berapa yang kita tambahkan? IP address atau IP ADD ya, silakan. Berarti 10.10.10.1 spasi. Netmask-nya adalah 255.255.255.0 karena /24 ya. Kemudian no shoot, ini sudah. Kemudian keluar, kita sudah berhasil men-setting yang ke sini. Kemudian kita akan setting yang menuju ke switch ya. Berarti interface-nya adalah gig 0/0 ya, interface gig 0/0. Berapa IP address-nya adalah 192.168.10.1. Berarti IP add 192.168.10.1 255.255.255.0 ya. Kemudian no shoot ini untuk mengaktifkan port-nya ya, biar hijau. Kemudian kita keluar ya, ini sudah. Nah, kita sudah berhasil setting IP ini sesuai dengan interface-nya ya. Jadi, penentuan keberhasilan kita itu adalah memberikan IP address sesuai dengan masing-masing interface-nya. Jadi, jangan salah ya. Jangan misalnya kita pilihnya gig 0/0, tapi kita setnya di 0/1 dan sebaliknya ya. Nah, ini kita juga bisa untuk cek di sini ya. Kita keluar. Nah, di sini kita bisa pakai perintah show IP interface brief ya. Nah, salah ketik ya, show IP interface brief ya. Itu ada typo sedikit tadi. Jadi ini adalah IP yang sudah kita setting. Nah, berarti di router 1 sudah selesai untuk pemberian IP address. Nah, untuk router 2 sendiri, kalau kita lihat ya di sini, di router 2 itu terdapat 3 kabel yang terhubung secara langsung di router 2 ya. Yaitu yang menuju ke arah router 1, menuju ke router 2, dan menuju ke switch di router 2. Nah, kalau kita lihat berarti ini ada 3 IP network yang akan kita tambahkan ya. Jadi, kita pilih konfigurasinya, kita klik ya, kita masuk. Sama di sini kita klik enable, kemudian konfigur terminal. Bedanya di router 2, kita akan memberikan IP yang lebih banyak ya. Kita tulis dulu hostname-nya ya, misalnya router 2. Oh ya, di router 1 tadi kita lupa ya, nanti kita tambahkan. Nah, di sini berarti interface-nya yang kita setting misalnya yang ke arah router 1 dulu ya. Berarti interface-nya adalah SE 0/3/0 ya. Kemudian IP-nya kita tambahkan. IP-nya yang mana? Berarti IP-nya adalah 10.10.10 yang ke sini ya. Berarti 2 ya. Berarti 10.10.10.2. Kemudian netmask-nya adalah default 255.255.255.0. Kemudian no shoot untuk mengaktifkan ya. Kemudian kita keluar. Kemudian kita tambahkan yang ke bawah ya sama interface. Interface-nya berapa gig interface-nya gig 00 ya. Nah, di sini IP ADD-nya berapa? Berarti 192.168.20.1 berarti ya. 192.168.20.1. Sama netmask-nya adalah 255.255.0. Kemudian berikutnya adalah yang menuju ke arah router 3. Berarti IP-nya berapa? 20.20.20.1 ya. Berarti kita keluar dulu. Kita masuk interface-nya adalah SE 0/3/1 ya. Yang menuju ke arah router 3 itu yang satu ini. Berarti IP ADD ya.
20.20.20.1 spasi 255.255.255.0 ya. Ini sudah no shoot, kemudian kita exit ya. Nah, ini sudah. Oh ya, tadi posisinya sudah hidup ya. Change to state down. Berarti kita masuk lagi ke interface SE 0/3/1 ya. Kita pilih no shoot biar tidak mati. Nah, ini sudah. Berarti kita sudah melakukan setting untuk IP yang ada pada router 2 ya. Sama konsepnya kita bisa lihat. Kalau kita lihat di sini, kita sudah memberikan IP sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di router 3 ya. Harusnya sudah paham ya konsep pemberian IP pada interface-nya. Ini kita no, kita tidak perlu. Ini enable, configure terminal. Nah, berarti di router ketiga, ya kita kasih hostname dulu. Ini adalah router 3. Nah, di router 3 yang kita berikan itu adalah dua IP network. Kenapa? Yang terhubungkan ada dua kabel secara langsung ya. Ini yang menuju ke router 2 dan yang menuju switch yang ketiga. Berarti kita pilih interface-nya SE 0/3/0. Saya akan menghubungkan yang satu ini dulu ya, yang dari router 3 menuju ke router 2. Kemudian IP, tambahkan IP-nya berapa? IP-nya adalah 20.20.20. Nah, di sini ya. Berapa di sininya? Di sini adalah 2 ya, karena tadi kita sudah tulis 2 di sini. Ini tadi sempat digeser ya, jadi ininya hilang. Nah, ini 2. Kemudian kita pilih, berarti di sininya adalah 20.20.20.2 ya. Net mask-nya sama 255.255.0. Kemudian no shoot sama. Kemudian ini kita keluar. Kita setting yang menuju ke bawah ya. Berarti interface gig yang ke bawah adalah 0/0 ya. IP-nya berapa? IP address-nya yang kita setting ya. Yang kita setting itu adalah yang 192.168.30.1. Berarti ya 192.168.30.1. Nah, ini sama. Netmask-nya adalah 255.255.0. Kemudian no shoot. Untuk mengaktifkan interface-nya, portnya ya, portnya kita keluar. Nah, di sini juga kita sudah menemukan ininya ya. Kalau dilihat, kita sudah memberikan IP address dengan interface yang sesuai ya. Jadi kita sudah memberikan IP address sesuai. Nah, penambahan 12.12.12 di sini itu untuk mempermudah teman-teman ya. Di sini tadi kita tulisnya 1 ya, biar teman-teman gampang tadi. Nah, ini 1, 2 ini adalah mempermudah teman-teman. Nah, ini kita sebenarnya sudah selesai ya untuk melakukan konfigurasi IP address ya untuk masing-masing router ini. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini ada yang belum merah, teman-teman pastikan no shoot-nya dihidupkan, bisa menggunakan fisikal ya, dari fisikal atau dari CLI. Tapi kita bisa lakukan dari CLI. Misalnya di sini ya, kita akan masuk ke interface yang lain ya. Kita akan masuk interface yang masih merah berapa gig, misalnya 0/0 ya. Kemudian kita ketikkan perintah no shoot aja ya, biar dia step-nya up. Kalau statusnya memang masih merah ya, kita setnya up. Nah, ini sudah selesai. Nah, sebenarnya kita sudah bisa memberikan IP address di masing-masing PC karena kita sudah mendelegasikan ini ya. Walaupun sebenarnya tanpa kita konfigur di sini, kita sudah bisa memberikan IP address di sini. Nah, kita akan coba, silakan klik masuk ke desktopnya. Nah, berarti IP yang ada di klien ini berapa? Berarti 192.168.10 titik berapa? Titik 2 ya. Berarti di sini kita masukkan 192.168.10.2. Nah, default gateway-nya yang mana? Default gateway itu adalah IP yang kita berikan dari arah router menuju ke switch. Berarti di sini 192.168.10.1. Nah, ini tidak harus selalu titik 1 ya. Jadi IP gateway ini adalah IP yang teman-teman berikan dari arah switch dari arah router menuju ke arah switch. Jadi kalau di sini 10.10.10.5 berarti di sini juga harus disesuaikan 10.10.5. Jadi ini kita tinggal berikan IP address sesuai dengan gambar ya.
Teman-teman silakan pilih, berarti 192.168.10.3 ya, 192.168.10.1. Nah, ini dengan konsep yang sama, berarti yang di sebelah sini, ini adalah titik 2 ya, dengan konsep yang sama, berarti di sini adalah 192.168.20.2 ya, 192.168.20.1. Nah, harusnya sudah paham ya, pemberian IP address ini diambil dari mana dan gateway-nya yang satu mana itu sudah paham. Nah, di sini 192.168.20.3, 192.168.20.1. Nah, ini untuk mempermudah nanti sesuaikan dengan masing-masing penugasan dan job sheet-nya ya untuk IP address-nya. Kemudian di desktop, ini adalah 192.168.30.2, 192.168.30.1 ya, karena satu adalah IP gateway yang menuju ke sini. Kemudian di sini kita berikan IP address juga 192.168.30.3, 192.168.30.1. Nah, saat ini topologi dan konfigurasi IP address-nya telah kita buat ya. Jadi kita telah berhasil melakukan pemberian IP address dan sudah setting di IP kliennya juga. Nah, pada saat seperti ini sebenarnya komputer ini sudah bisa saling terhubung ya, tetapi hanya berada di network yang sama. Jadi maksudnya adalah ketika di router satu ya, yang bisa saling terhubung itu adalah 192.168.10.1, 2 dan titik 3. Ya, kita coba, kita kirim simpel PDU dari sini ke sini ya. Teman-teman akan menemukan ini sudah berhasil atau sukses ya. Begitu juga dengan yang dari PC sebelahnya. Ini sukses ya. Nah, ini dia hanya bisa menghubungi ya jaringan yang ada pada networknya masing-masing ya. Kenapa ini bisa terhubung? Karena ini adalah di network yang sama. Nah, sementara routing itu adalah kita pinginnya komputer satu ini bisa menghubungi komputer tiga ini di network yang berbeda. Makanya nih violet ya, tidak akan bisa karena kita belum melakukan routing ya. Begitu juga dengan komputer 5 ini juga violet. Nah, komputer satu tidak bisa menghubungi komputer ketiga karena dia belum mengenali IP network 192.168.20 titik sekian ini ya, 20.0 ini dia belum kenal. Yang dia kenali hanya IP 10.10.10 dan 192.168.10. Nah, proses kita untuk mengenalkan ini kepada ini ya, menambahkan network baru ini dan menentukan route-nya kita kenal dengan proses routing. Jadi rumus routing ini adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada 5 buah IP dengan network yang berbeda. Yang sudah dimiliki oleh router satu itu baru 2. Jadi tugasnya adalah kita akan menambahkan IP network yang belum berada di router satu. Yang belum berada di router satu yang mana? Berarti di luar 2 ini. Berarti yang akan kita tambahkan adalah yang ketiga ini, ya. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa eh, kita melakukan routing itu nanti akan ada yang namanya tabel informasi routing ya. Jadi kalian silakan pilih inspect di sini, klik di router satu, kita akan melihat tabel routingnya. Ini adalah tabel informasi routing. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah punya dua tabel routing secara default ya, yaitu yang bersifat connected ya, 10.10.10.0/24 ini adalah dari router satu ke router 2. Kemudian berikutnya adalah yang C1 lagi, C ini adalah connected ya, 192.168.10.0/24 yang ke arah switch. Nah, kemudian kalau teman-teman melihat di sini adalah ada yang L ya. L ini adalah lokal di iOS Cisco versi 15 ke atas ini dimunculkan ya. Mungkin ada yang tidak muncul L kalau di versi yang berbeda ya atau versi sebelumnya. L ini membantu kita untuk melakukan tabel routing. Tapi yang kita lihat itu adalah salah satunya adalah default root ya. Nah, root yang terbentuk ketika kita mendelegasikan IP itu disebut dengan default root ya, sama seperti ketika kita memberikan interface IP pada mikrotik misalnya. Jadi di router satu itu sudah ada dua secara default ya, yaitu 10 dan 192. Nah, tugas kita adalah menambahkan IP network yang belum ada di router satu. Nah, yang kita tambahkan berarti yang 20.20.20, 192.168.20 dan berikutnya adalah 192.168.30 ya. Nah, kita lakukan di router satu, kita lihat ya.
Nah, di sini kita enable lagi, kemudian kita configure terminal. Nah, untuk routing statis ini kita harus tambahkan secara manual ya. Nah, routing statis ini biasanya kita gunakan untuk network dengan skala kecil ya, karena kita harus menambahkan satu-satu atau secara statik. Perintahnya adalah IP route ya, IP route diikuti dengan network yang ingin kita tambahkan, net mask-nya ya, kemudian next hop-nya ya, hop selanjutnya mana gitu ya. Nah, ini adalah perintah untuk memberikan atau melakukan routing secara statis ya. Jadi, kita akan mulai IP route network mana yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita contohkan yang satu ini dulu ya. Berarti IP networknya adalah 192.168.20.0 ya. Net masknya berapa? Karena ini slash 24.255.255.255.0. Nah, untuk next hop-nya berapa? Next hop-nya adalah seperti ini ya. Dari router satu kita ingin menghubungi jalur yang menuju ke switch ya. Kabel terdekat yang terhubung secara langsung pada router satu itu adalah yang satu ini. Jadi, next hop-nya itu adalah yang 10.10.10.2 ya. Karena kabel terdekat yang bisa menghubungi ke sini adalah yang jalur satu ini. Jadi yang akan menjadi next hop-nya adalah yang terhubung secara langsung ke router kita. Yang terhubung secara langsung ke router kita yang mana? Yang dari dua ini yang ke satu. Berarti yang satu ini ya. Berarti di sini pilihnya adalah 10, 10, 10 titik berapa? Titik 2. Karena kita sudah delegasikan di sini tadi IP yang menuju ke router satu adalah titik 2. Nah, ini akan muncul secara otomatis ya dengan sifat statik nanti akan kita jelaskan. Kemudian kita tambahkan lagi yang mana lagi yang kita tambahkan. Nah, kemudian yang akan kita tambahkan itu adalah yang menuju ke router 3 ya. Yang ini kita belum punya. Kita tambahkan lagi berarti di sini ada 30 ya. Yang mana next hop-nya sama ya, karena kalau ini menuju ke sini, yang jalur terdekat yang bisa dilewati adalah yang satu ini. Jadi ini kita sama dengan posisi masih 10, 10, 10, 2. Begitu juga dengan ketika kita menambahkan yang 20, 20 ya. Ini 20, 20, 20, 20, 20 titik 0. Nah, dengan topologi ini sebenarnya kita tidak perlu menambahkan 20 itu connect ya, tapi setiap, tabel routing ini sebenarnya kita mendelegasikan masing-masing network ini adalah untuk mempermudah, tabel routing-nya ya, melakukan route-nya lebih mudah. Jadi kita tambahkan, nah kalau kita lihat di router satu ya, ini adalah di router satu tadi. Nah, di router satu kita sudah punya 5 IP network-nya ya. Berarti 10 sudah ada, 20 sudah ada. Yang kita lihat berarti yang C dan S ya. C ini default route, S ini yang kita tambahkan ya. 10, 20, 192.168.10, kemudian 192.168.20, dan 192.168.30. Jadi semuanya sudah ada. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di router kedua. Nah, di router kedua berarti konsepnya sama ya. Bedanya adalah di router 2, IP yang sudah dimiliki di router 2 itu sudah ada 3. Jadi kita tidak perlu menambahkan IP network ini lagi gitu ya. Nah, kalau tidak percaya kita lihat di sini, kita pilih routing table. Nah, di sini dia sudah punya 10, 10, 10, 20, 20, 20, sama 192, 108, 20. Berarti yang perlu kita tambahkan itu yang belum ada adalah yang ini ya, 192, 108, 10, sama 192, 108, 30. Ya, jadi itulah yang kita tambahkan. Nah, kita akan tambahkan di sini ya. Kita exit dulu ya, kita masuk ke mode config lagi. Nah, di sini kita tambahkan perintah IP route. Nah, route yang akan kita lakukan adalah yang menuju ke sini dulu ya. Berarti kita tambahkan 192.168.10.0. Net mask-nya 255, 255 ya, 255.0 ya. Nah, kemudian next hop-nya berapa? Next hop-nya adalah kabel terdekat yang terhubung ke sini, yaitu kabel ini. Jadi penghubungnya adalah yang 10, 10, 10.1 ya. Jadi di sini berarti next hop-nya adalah 10.10.10.1. Nah, ini sudah ditambahkan. Kemudian kebalikannya ya, kita akan set yang ke arah router 3 ya. Berarti di sini bedanya adalah yang kita tambahkan adalah 30. Kemudian dengan konsep yang sama, next hop-nya mana?
Yang terhubung secara langsung ke router 3 ini adalah yang kabel satu ini. Berarti yang kita pakai 20.20.20.2. Kok kita tidak nambahkan 20.20.20.1, Pak, yang ke arah sini? Karena satu sendiri kan sudah kita delegasikan di router kita. Dia sudah kenal ya. Jadi next hop-nya adalah 10, oh sorry, next hop-nya adalah 20.20.20.2 ya, yang sebelah sini. IP yang dari router 3 menuju ke router 2. Kalau yang sebelah sini berarti IP router 1 yang menuju ke router 2 ya. Ini kita tambahkan. Nah, kemudian di sini kita akan menemukan 5 ya. Nanti akan ada 5 IP network yang berbeda sudah masuk semua ya. 10 10 10, 20 20 20, kemudian 192.168.10, 192.168.20 dan 192.168.30. Jadi kelima-lima IP network-nya itu sudah dikenali di tabel routingnya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah di yang ketiga ya, di router ketiga. Caranya sama, harusnya sudah paham ya konsepnya. Ini kita enable dulu, kemudian configure terminal, kita tambahkan IP route-nya. Nah, di yang tiga berarti kalau router tiga kan yang sudah dikenali itu ada dua ini. Yang perlu kita tambahkan ada tiga lagi, yaitu IP network ketiga ini ya. Nah, caranya sama, berarti tambahkan IP route yang mana dulu? Misalnya yang ini dulu ya, 192.168, 20.0, 255, 255, 255.0. Kemudian IP next hop-nya mana? Yang terhubung secara langsung ke router lain yang akan kita hubungi adalah kabel yang satu ini. Berarti yang kita ambil adalah IP yang dari router 2 menuju ke router 3. Berarti 20.20.20.1 ya, berarti 25 sorry, berarti 20.20.20.1. Kemudian dengan langkah yang sama kita tambahkan yang ini ya. Berarti kita tinggal tambahkan ini ke 10. Next hop-nya sama ya. Next hop-nya adalah yang satu ini. Kemudian kita tambahkan yang IP berikutnya adalah 10, 10, 10 ya. Ini kita tambahkan, walaupun kita tidak perlu tambahkan yang 10, 10 ini sebenarnya dia sudah bisa ya. Kenapa? Karena kita sudah setting di router 2 ya. Router 2 ini yang sudah menjembatani karena kita sudah tambahkan yang dia penghubung ke router 3 dan router 2. Nah, ini kalau kita lihat ya di tabel routingnya ya, untuk melihat tabel routing teman-teman bisa klik ini, inspect ya, kemudian pilih routing table untuk melihat di sini, atau bisa dengan cara, sorry, atau dengan cara kita ketik di konsolnya secara langsung ya. Ini kita keluar, ketikkan perintah show IP route ya. Ini kita bisa lihat di sini di router 3 show. Oh sorry, kita keluar dulu. Show IP route sama ya. Kemudian di router 1 juga. Exit show IP route. Oke, dia sudah selesai ya. Nah, saat ini kita sudah selesai melakukan settingan routing ya. Kita sudah menambahkan yang awalnya di router 1 hanya kenal dua network ini untuk di tabel routingnya. Sekarang dia sudah kenal semua network yang ada di sini. Lima-limanya sudah berhasil kita tambahkan. Nah, konsepnya tadi seperti yang dijelaskan ya, ketika di router 1 yang kita tambahkan adalah yang belum ada di router 1. Yang ini sudah ada di router 1 berarti yang kita tambahkan adalah yang ketiga ini ya. Berarti ada tiga yang kita tambahkan yaitu ini, dan ini. Tapi ketika kita di router 2, yang di router 2 ini kita sudah punya tiga ini. Yang kita tambahkan, yang satu ini, dan yang satu ini. Nah, ketika kita di router 3, yang dikenal router 3 itu dua ini. Yang kita tambahkan adalah tiga yang ini. Nah, sekarang kita uji coba ya. Kita akan uji coba, kita kirim paket yang sebelumnya violet ya, ini violet, kita coba kirim paket 1 ke 3. Kemudian, nah biasanya ini kita ketika pertama kali ini dia handshake ya, dia violet, tapi ketika kita reload di sini ya, dia akan sukses. Begitu juga dengan 1 ke 4, kita taruh 1 ke 5, 1 ke 6.
Nah, ini silakan klik lagi ini ya untuk ulang, nanti dia akan sukses karena dia pertama biasanya membuka handshake ya atau menghubungkan koneksi terlebih dahulu. Nah, atau kita bisa ping ya, kita ping dari dari PC1 ya, dari command prompt misalnya kita akan menghubungi jalur yang terdekat itu adalah ke atasnya ya, IP router 1 10.10.10.1, kemudian yang terhubung ke router 2 10.10.2, kemudian yang terhubung ke switch adalah 192.168.20.1 ya, yang ke switch bawah, router 2 ke bawah, ke klien samping adalah 20.2, ke klien nomor 4 20.3 ya. Kemudian menuju IP di router yang ketiga 20.20.20.2, kemudian ke arah klien di router 3 192.168.30.1 ke gateway-nya, kemudian disusul 30.2 ke IP klien, dan ke 30.3 ke IP klien yang terakhir. Nah, ini sudah selesai ya, berarti untuk routing statisnya itu kita sudah berhasil lakukan. Ini adalah routing statis untuk 3 buah router. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Semoga bermanfaat.